Bapak-bapak termasuk ibu selalu hidup di dalam hati. Apa bunyi ayat ini? Agar kita disayangi Allah, dijauhkan dari bala penyakit musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi, hanya cuma kata Allah, tidak semua orang, cuma hanya orang-orang yang mampu, yang mau memakmurkan, menjaga kemuliaan masjid-masjid Allah. Modalnya ada 5. Bangun modal dia ada jaminan dia jelma bisa memakmurkan masjid. 1, man amana billah, emang orang itu percaya, yakin hanya kepada Allah segalanya jika berserah diri. Orang yang percaya sama Allah sengaja jauh dari ujang, tetap jalan kaki. Pemajikanannya mereka menapak kamar sekitar cici dan lima lamun ayah skema maya utang tarima lamun ayah nanti beda dan ayah kurang jangan membunuh keimanan kita. Dijadikan kekurangan jelema iman pokok rajin ke masjid. Cuman sayang nyeberangnya rada-rada susah, rada-rada suka. Iman, namun iman ayat itu. The mosque is the number one in my home. Masjid selalu hidup. Tuh alasannya. Perempuan enggak wajib. Enggak wajib ke masjid. Tapi kudu ngador. Pak, kita bersabar. Ayo ke masjid. Nah, awal itu pamajikan itu pelihara, bukan diganti. Tak, saya datang, tak samping. Assalamualaikum. Saya dari Bandung ini, jauh. Jam 5 bersepi. Bapak di sini dari mana? Beriman. Cukup iman. Saya menuju ke masjid mempergi. Nuka 2 wa aqamu sholata. Benar-benar orang sholat itu di masjid. Gering berkat sebenarnya geringge kudu diatur sebenarnya. Kan orang beriman rada layu. Gering bakal dia kacau ada jadi kau dia ayana. Jauh. Hidup wa ata zakat. Itu ini himbauan buat orang-orang orkai yang punya harta, sholatnya rajin, zakatnya keluar. Maka ajarnya maafkan. Jangan mimpi kita jadi orang kaya kalau nggak mau dekat. Yang jadi orang miskin lebih cukup. Ya, teman mengalir ngaji dia kemudian kembali lawan kita sesuatu aku beda. Alhamdulillah. Mana? Alhamdulillah. 3.
keempat, walam yakhsha illallah. Orang yang tidak takut kepada Allah berani dia ke masjid. Orang yang ke masjid keok sholat, berarti dia sial apa? Jadi dia tidak berani menghadap Allah, berat ke masjid, seolah-olah Allah tidak ada. Satu, man amana billah, kedua wal yaumil akhir. Bagi di masjid bapak sunnah bakal ada di akhirat. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, memberikan zakat. Keempat, jangan takut karena ngaji lalu miskin. Tutup baru ngaji orang modal dan pamajikan membuat alhamdulillah. Karena ada pamajikan datang saking ayah. Saudara hadirin, ini kembali kepada kemuliaan, menjaga kehormatan atau kemuliaan masjid. Saya terus terang saja dengan kekurangan dan kealpahan saya tidak bisa nangis Pak. Lihat di YouTube bahwa Israel akan membangun sinagog nempel di depan halaman Masjidil Aqsa. Doain Pak biar nggak jadi. Seorang ulama yang hidupnya di akhir abad ke-373 Hijriah. Beliau wafat 373 Hijriah. Kalau di Masehikan sekitar abad ke-9, 900 tahun, ayat 2000 rumah. Dia hampir 300 tahun, 100 tahun ya, 11 abad. Bernama Al-Fakih Abu Lais As-Samarkand, orang Uzbekistan. Uzbek, itu Uni Soviet. Kemarin main voli menang dia Uzbek dari TV Limoji. Pakai jilbab. Main bowling juga dia pakai jilbab. Boleh. Kenapa yang memasang bendera pas Gibran menang pakai jilbab? Anjing. Megawati Master main di Korea, jago semes dipakai di Korea, pakai jilbab. Master tadi yang melarang orang pakai jilbab ngaku di KTP-nya Islam. Kan goblok khusus. Untung tidak jadi peraturan. Indonesia hormat sama Allah pakai jilbab, maka hormat bendera nggak pakai jilbab. Ayo ke situ. Dia kerja dong anak-anak. Mudah-mudahan sih bulu-bulu air. Oh begitu kan? Iya dong. Hadirin kaum muslimin, kita baca tafsirnya. Kupasan ayat ini tersebut dalam syarah kitab Tafsiril Munir Lima Alim Tanzil 2 jilid. Ini jilid pertama halaman 333 334. Apa kupasan penjelasan uraian ayat ini?
hanya orang yang mampu memakmurkan masjid sangat terima. Mereka beriman kepada Allah, percaya kepada adanya kehidupan akhirat, melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, haji dan takut kepada Allah. Udah begitu Pak. Saya selipin politik sedikit. Saya nggak suka sama Iran karena dia Syiah, tapi saya akan dukung karena membela Palestina. Tahan. Kurang jauh Pak itu kalau kompos. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna Al-Hakim Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bandari Al-Sanani di kitab ini innama ya'muru masajidallah, hanya orang-orang yang mampu pilihan. Ini orang mampu memakmurkan masjid. Jadi tong makan ibu mungkin ngaji ada orang kaum muslimin malam ini pengajian bulanan. Oh arti Nanti bagi mama datang ada Pak Kecil ada 20. Sebab ngaji dan perintah Ustaz. Ngaku tak ada kewajiban saya. Haji Ujang bukan karena saya lagi dari mereka. Bukan benar. Ada mana kita guru. Nama yasir, hanya orang-orang yang benar-benar memakmurkan masjid, imaratan yang terjun pihak. Mereka betul-betul berpegang teguh. Aina usul halono panas, nggak pakai payung, ya. Namun musim hujan, waduh hujan. Wah gede. Di masjid pakai payung, kewajiban. Kebuka payung, genteng copotan. Tapi ya, ini saya ngomongin saya. Enak orang ke Allah, sholat imawai, banci. Man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Naon maksudnya, apa maksudnya? Maka pakar ilmu tafsir ulama besar yang menulis hampir 30 kitab agama, Syekh Muhammad Nawawi. Jangankan dia masih hidup, jenazahnya masih utuh. 100 tahun yang lalu digali masih utuh. Ulama mati 100 tahun yang lalu, beliau wafat 1889. Utuh lagi, makai putihnya rusak. Matinya aja dipelihara oleh Allah. Kita hidup aja bau, hidup gak ada harganya. Makanya li'anna masjidah, sesungguhnya masjid itu yang dibangun oleh orang-orang yang dermawan. Mau timun satu-satunya tempat yang ya'budullah fihi, mutlak untuk ibadah. Jangan bikin masjid lagi dari kesobat. Taunya masjidnya ya udah tahu. Ya udah. Orang yang ibadah, percaya kepada Allah, diusahakan sholatnya di masjid. Kenapa? Kata ulama, pamalam yakun mu'minan billah. Siapa saja orang yang tidak beriman, ciriin Pak. Layak lima. Kita nggak mungkin setiap bulan bikin masjid
paling tidak memakmurkan menjaga. Itu tandanya orang yang menjaga masjid adalah orang yang beriman. Ya, Ustaz, saya tak ke masjid gue gitu tapi gitu wae. Antum sok ngomong gitu. Berkata Imam Nawawi, wal yaumil akhir, karena dia percaya ada kehidupan akhirat. Di amal istiqolah, karena kesibukan dari rumahnya berang pulang balik ke asar maghrib isya ke masjid, nampaknya orang yang rajin ke masjid, sholat 5 waktu, ngaji dan sebagainya, lalu itu kayaknya tidak ada manfaatnya. Sementara tidak ada apa-apanya. Maka banyak orang siapa masjid rajin itu aja. Oh, macam-macam sama itu. Mendingan kurang gitu aja ke masjid. Siap. Bayangkan gimana nih? Majikan sajak setengah tinggal lah. Ya. Lalu itu kayaknya nggak ada manfaatnya. Nanti ila kiamat. Besok dari kiamat jam tantu jelema udah ke masjid asup ke surga. Besok masjid kes angker. Dulu yang pada sholat di masjid eta kos kesedot. Nuju ke masjid dia. Padahal kan saya liburan ya. Boleh nanti. Kemana kan pasal lain udah ngilu ke bisa. Kita percaya modal lain. Begini bukan ada rekayasa. Saudara hadirin kaum muslimin. Maka dikatakan wa malam yang budillah, orang tanda orang yang tidak mau ibadah, lam yabni binaan, agak pengen membangun masjid. Gak mungkin kita bikin masjid tiap bulan, setiap tahun. Paling tidak orang yang tidak beriman berat ke masjid, titik. Maka jangan maaf bayangkan, better late than never. Duluan aja dia PKM. Dan lama begini gampang. Urusan budak beres, ngaji beres, double ganda. Ini apa? Saya kadang-kadang juga enak apa? Sengkel mengatur berat. Kamu sungguh, maka sungguh surat kata berapa ada di Yesus dan opat, 420, opat dan sawar. Ya Arhamar Rahimin. Oh, kopi masjid. Oh, cacatnya mana? Al-Ain. Malaikat kayak pada di rumah. Kamu bisa gaya yang bodoh. Irhamna. Meski berbeda. Tapi kayak kita ini wa'afina wa'afanna selalu kita ya dengan gajina selalu aja bukan nyata ajudan dan muda mungkin dan muda ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di mana seorang sesepuh Madinah ini orangnya sederhana, ekonominya, ibadahnya mantap. Sampai Rasulullah godeng, siapa beliau? Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini
sejak anak Nabi Fatimah Al-Zahra wafat, maka jenazahnya di pinggir kubur. Abu Dzar Al-Ghifari berpidato sejenak sebelum jenazah dimasukkan ke liang lahat. Orang ribuan maklumnya mati anak Nabi, yang mati anak Jokowi ramai. Coba lupa anak Haji jangan juga semua. Kalau mati anak juga Abu Dzar Al-Ghifari berpidato, jenazah masih ada. Rasulullah ada di situ. Apa kata Abu Dzar Al-Ghifari? Ya kubur, hei kuburan, Aro'aita, apakah kau tidak tahu yang meninggal ini seorang wanita solehah, anak Nabi, istri Sayyidina Ali. Belum sampai habis kuburan menjawab, ya abadah, coba kira-kira mencoba dengan ayat. Anak kubur, saya kuburan, di mana saya ini tempat dibongkarnya amal soleh. Tidak mengenal keturunan bangsa, kuburan tempatnya orang-orang yang bertakwa beriman kepada Allah. Izin Abu Dzar heran, cuman awal netizen lah, dan asuk kayu tu dia, emang asuk kayu tu, pinuh yang masjid, memberi dari masjid lah, kuburan tu, ayat Abu Dzar tak ngomong. Aku tempat dibongkarnya amal soleh. Aku tidak melihat keturunan siapa. Padahal jadi kubur anak Nabi. Jadi kuburan. Siapa? Padahal orang yang paling hebat. Beliau berkata begini, kaitan dengan ya akhi, wahai saudaraku seiman seagama, biakunil masjidah, hendaklah engkau jadikan masjid ini, masjid di mana aja kita tinggal. Baik kakak, jadikan masjid ini laksana rumahmu. Bilaan mana orang diam di masjid dan di imam? Entah mereceh, awalnya, entah sok rada-rada komen malah. Kita kebeli ngaji, saya balik masih. Saya mah apa? Air kesian di bangka tegaknya kalau sekali. Dokter, ngaji mamar dia dokter, kau balik mamar ayo. Kalau dia, macam kalau atau mana dia haji, ini untuk orang mana? Saya kenal. Bukan ayah kue mahal. Kan dia mampu lah. Error tadi ya. Tong bilang jangan lama ngaji. Saya bukan tersinggung Pak. Terambak saya bukan ahli mikir. Pernah jemaah Pak. Saya mulai ngaji terus ngaji. Supaya kita tahu materinya kita dibahas. Ayolah. Dan jangan lama-lama ngaji. Kenapa? Jam 7 ada final bola Indonesia Thailand anjing. Ya air gitu benar. Kata saya tak marah. Cek air tadi saya. Tadi yuk. Ya. Saya balik ke TV jadi. Saya begitu. Dia mau TV buat kaji. Mata lu lihat TV, kuping dari dua tak kamu ke mana? Sekurang mudah-mudahan Thailand menang. Lah 2-1 ya. Mana gitu aja jemaah. Pentingan bola anjing.
Mau bakal jam 12-nya nanti anu. Akalilah orang yang pergi maka balik. Makanya kalau ngaji yang bawa HP matiin. SMS tapi tidak amat isu kan bulan lalu kurang ajar dia datang deh bagi air kurang amat dari cepat wih dalam bahasa Indonesia saya maafin iya kayak lo doang gue pemain bola dulu gue kiper di sana siapa yang aja ngomong orang komo orang yang mata kulit pantai kayak ayo ngaku udah dicukup rumah lagi Bapak, mana Pak? Kita bola meribut. Ayo berusaha, ayo mana eta? Mau dikasih. Benar Pak, saya ngomong apa yang nggak ambil untung pas modal naik. Itu kok kayak pemaliran. Iya. Masya Allah, Pak, mau dibohai itu. Ayo tinggal kencokor etan lagi naik. Sekali jadi kurang. Mau dosa menayangkan etan. Jadi kata Abu Dzar Al-Ghifari jadikanlah masjid ini rumahmu. Lamaan mana di masjid sama di rumah? Paling 1 jam saja. Beliau mengatakan, "Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku dengar langsung Nabi ngomong. Noncek Nabi yaqulu al-masajidu buyutul muttaqin. Bukan mukminin, muttaqin. Masjid itu rumahnya orang yang bertakwa. Pertaruhkan ketakwaan kita. Tinggal di mana? Asal di mana sholat laki sholat dia pakai banci terus. Bila ada aja jam orang untuk mayar hutang orang menaruh setengah bel. Saya mengakui. Tuh. Wa qad dawina Allah Ta'ala liman kanat buyutuhumul masajidah. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah bersabda, maka apa yang dikatakan Rasulullah tidak lain bahwa masjid dijadikan oleh anggaplah sebagai rumahmu dengan kelapangan hati, kesenangan dan kepuasan. Jadi kita ke masjid enak. Di Mawel dia ninggalin anak itu kelakuan anak. Ayo hidup ganda itu perlu ngaji ke masjid. Lagi ada masalah. Kayak balik orang datang. Enjoy di masjid. Maka beruntung lagi dari ke masjid. Siapa yang tidak sibuk? Semua sibuk. Yang nganggur aja sibuk, sama nganggurnya. Ya. Oh, jalan-jalan masyarakat baik itu merokok. Ya, itu ya. Dan Allah menjadikan kepada orang yang ke masjid yang menganggap sebagai rumahnya dengan lapang hati, lengkap pikiran. Ada masalah orang di imam, betul. Ke masjid, ngomong-ngomong ini kunci kalau kunci, nggak boleh kunci buktikan. Jadi dia juga salah. Dia yang datang dia. Ayo bersama dan juga buktikan tikul. Kan belum kayak sawaran. Kira-kira
sebagai rumahnya dengan kelapangan hati. Hati kita terang terbuka, kesenangan dan kepuasan serta banyak kemudahan. Beda orang yang pulang dari masjid sama yang pulang kondangan, benar-benar beda. Benar. Terus ketiga, wajawazi al-sirat, berkat keliling ke masjid, besok kita meninggal dunia, insya Allah mudah melewati jembatan Siratal Mustaqim. Amin ya Allah. Kajian capek-capek sedikit, keluar masih lagi DKM, menurut saya gantian, itu kemana-mana. Dia membuat ayat DKM, juga Haji Maman ayat pasti. Terus ada hikmahnya jadi DKM jadi lagi terus. Ya. Jadi orang yang sering ke masjid wajah wajib al-sirat mudah melewati jembatan Siratal Mustaqim. Kenapa? Masjidnya mengantarkan. Wal najata minan nar. Insya Allah selamat dari neraka. Berarti orang ada yang lewat jembatan Siratal Mustaqim kalbar terkhatib. Kita zaman kemana? Udah jam 4:30 balik nah. Datangnya pirat, balik itu kan kita kos kabar terkhatib. Datangnya tukangan, baliknya lebih cepat. Itu mah esok. Dia mangges pada kumpul di surga, mana enak kayak dia. Kita bilik meninggal bohong. Jangan kasorda maka kasorda, mana jalan ini. Anu barangkal. Ya. Nah, hadirin kaum muslimin, kembali kepada judul menjaga kehormatan masjid. Ini ulama memberikan ada 15 macam. Banyak apa? Siapa saja orang yang datang ke masjid, baik dia mau sholat wajib, mau sholat sunat, mau taklim, mau nawai. Kata Al-Faqih Abu Lais, hurmatul masajidi khamsatu asyara qismatan. Maksudnya apa? Ulama di abad ke-9 menerangkan bahwa kehormatan, kemuliaan masjid itu ada 15 macam. Kita sebagai umat Islam punya 15 macam dalam rangka menghargai masjid. Kamu diceritakan dan kita kesalahan. Masjid itu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faqih Abu Lais menyatakan ada 15 macam disiplin tindakan kita, 15 macam. Ada 2 lain. Awalha, apa yang pertama, ayusal 5 waktu duful. Begini terjemahannya, orang yang datang ke masjid kudu punya tata krama, kudu punya ilmu akhlak. Orang yang datang ke masjid mengucapkan salam, mengucapkan salam sewaktu masuk ke dalam masjid. Bapak dari sana. Bila ada orang yang sudah kalau bapak masuk ke masjid, ya di masjid air mah terdiuk 2 kali kurang, ya air sholat diuk. Maka ke masjid di waktu berubah atau sholat. Kalau kita masuk ke masjid, lihat di dalam masjid ada siapa? Ada orang. Orang lagi ngapain? Lagi duduk mungkin ke sholat pada mana. Kalau kita masuk ke masjid ada orang yang duduk, ya, maka kita ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti dijawab, biar tidak pakai suara. Tetapi wa ilam yakun fiha ahadun, kita masuk ke masjid, di masjid belum ada orang,
Masuk ke masjid belum ada orang. Merpot juga lagi suka Atau masuk ke masjid ada orang yang sholat. Beda saja. Kita masuk ke masjid ada orang. Atau ada yang lagi sholat. Maka bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya beda. Assalamu alaina min rabbina wa ala ibadis sholihin. Tuh begitu. Jadi kalau memang kita masuk ke masjid di mana di masjid tidak ada orang yang duduk karena ada mayat atau mereka bekerja, ada juga orang tapi lagi sholat. Sampai begitu ulama aktifnya Pak mengatur. Terus sekarang kan banyak juga penipuan. Kita paling jelek sholat. Sholat. Terus dia pengurus kagak. Gila. Jadi yang kita dan aja dia mana yang nama penuh kepalsuan. Hendaklah engkau mengucapkan assalamu alaina min rabbina wa ala ibadillah sholihin. Kalau kita masuk ke masjid, di mana di masjid ini tidak ada orang, kalaupun ada yang sholat, bukan assalamualaikum. Jadi assalamu alaina min rabbina. Apa artinya assalamu alaina min rabbina? Dengan kesejahteraan dari Allah yang dikurniakan kepada kami dan kepada hamba-hambanya yang soleh. Kita masuk ada yang sholat, kita yang masuk belum ada orang. Jadi kita mendoakan. Yang minimal masuk assalamualaikum. Doanya Allahumma ftah lana abwaaba rahmatik. Aku begitu Pak. Kan orang kita sunnah. Jadi perhatikan kerja. Masuk ke masjid ya harus masuk kawasan dan selesai. Yang kedua, siapa saja yang masuk ke masjid ayat yang pakai ini membayar sholat 2 rakaat. Qabla ayat isya, sebelum duduk datangkan menghimpunam kita senang datang. Ada orang sholat 2 rakaat usolli tahiyat al-masjid sunatan dari rakaat ini sunatan dari. Kenapa? Kata Nabi begini, beliau bersabda, "Likulli syai'in tahiyatun." Setiap sesuatu itu ada penghormatannya. Yang muda menghormati yang tua. Betul. Ya. Yang jalan menghormati yang duduk. Itu ada sistemnya. Nah, kita yang masuk ke masjid sebelum duduk sholat sunat 2 rakaat niatnya usolli tahiyat al-masjid sunatan la atau enggak pakai usolli Allahu Akbar. Kalau Allahnya saya sholat sunat tahiyat menghargai ya, menghargai mas. Dan 12 ada 15. Aina orang mempegang seperti itu. Kita menjadi satu iman. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo orang dari itu bagiannya. Ini Pak PL saya belum lulus dari sini. Seorang sahabat bernama Anas bin Malik. Beliau ini sahabat Nabi yang akrab dengan Nabi. Mengatakan begini, Rasulullah bersabda, man sholat, ini PKM, man sholat arba'ina yaumah. Siapa orang yang sholat selama 40 hari, bukan pada waktu, bukan arba'in waktu. Siapa orang yang mampu sholat wajib arba'ina yauman, ini orang ahli ibadah
ketinggalan takbiratul ihram. Ini mulai saya belum lulus ini Pak. Terserah harap 30 ke 30 ini kan orang Johor, asar, maghrib, isya, subuh 40 hari. Kadang-kadang saya nanya, tapi ini hadis ngomong siapa orang yang mampu sholat 40 hari sholat wajib berjamaah, dia sholat tidak ketinggalan takbiratul ihram sama imam. Berat-berat. Kata Allahu lahu barokatan minan nar. Besok dia mati api neraka takut. Kagak doyan api neraka. Wa barokatan minan nifaq. Ini orang mulus, tidak munafik. Saya belum lulus Pak. Namun bulan puasa sudah ya. Bulan puasa kan yang berbuah ini. Paling kurang berjamaah ya. Isya dan subuh. Si buntur berbuah insya Allah. Jadi isya, bagi isya langsung tarawih. Jual asal mah di kantor. Bener nojek kayaknya. Urusan masalah kesamuannya komisi. Ini berat memang. Minimal satu sholat kita kudu berjamaah. Johor di kantor, johor di pasar asal. Atau subuh mah Prabowo ya ada nih. Prabowo. Jokowi aja. Makanya kalau dari Ustaz, saya pernah ketemu Ustaz kapan? Cek saya habis subuh. Masih ayah ini mau pinjam saksi. Subuh. Bab habis subuh gak boleh tidur, mewariskan miskin. Kemarin kita bahas di bab udah enak deh. Oke, udah lupa ingat kita berikan. Kalau mau dibahas deh, kita mengaji kemarin materi nak enak, main ayuy. Masih bisa orang masih. Padahal mana lain belum tahu, makanya ini diputar. Tadi tak kurang. Namun macam kita muang beak buat kamu. Jadi tiba. Gampang ya Ustaz. Kapan Ustaz? Habis subuh. Subuh ke Bandung. Lewat Medan. Ayah. Namun jam 4:30 harus makan. Gampang. Orang Islam kalau menemuinya habis subuh. Ya. Karena habis subuh maka mana ngadokan ya Pak. Ya benar kan? Tapi 8 sore disebut anak apa ini? Jadi harus tahu betul keadaan waktu dan tempat. Ini. Nah ya, Wa'an Utsman Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman ngomong. Di mana omongan Sayyidina Utsman sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hasan orang ini dari makan orang lahir atau pada menteri sehingga man sholat isya'a di jamaatin. Siapa orang yang sholat isya berjamaah, yudrikut takbiratil ula, sembahyangnya bareng. Takbirnya bareng sholat isya. Karena maka orang itu kakian minis nilai lagi seperti dia bangun di tengah malam, setengah malam sampai pagi. Karena orang lahir isian air roba alasan. Maka dijaga gede di roba lahir pada isya. Kawannya untuk mangkat siap aja ke sholat isya. Belum tentu habis sembahyang isya bangun. Bayar sholat isya berjamaah seperti kita bangun di tengah malam. Kalah pada isya tambah mikir serakaat tahlilan.
Cari-cari mau berkat. Dan berkat cari jumpa majikan. Kamu pelan di sini. Aman. Ay, naman gusto na naman. Datang tuh udah umi. Maaf ibu-ibu. Oh, Hari ini masih sekali ada orang pergi tempat kiai, saya tanya. Saya sudah berapa tahun? anak saya. Kalau sholat isya saya gerak. Jadi gendong anak Sholat isya saya. Sholat aja. Maksudnya saya kali isya tidur aja dulu dah. Dan kedua setengah tidur jam. Karena sholat isya ditambah tahajud ditambah witir. Dia bilang bagus bu. Pernah nggak ibu berpikir kalau ibu nggak ada umur, kalau ibu nggak bangun, maka bahasa saya untuk ngekek ibadah sini banget. Nanti keburu Mati. dan telat ngan ayeuna bisa ditakhir. Rekam berapa ya? Wayangan bakurang sekali wajib. Gambar dua hiji setengah dapat beresnya. Saya nomor kedua ya bersinari jam. Untung jam ngadep kali. Jam kena jam gitu kau. Kamu jam dia pasti jam gitu ya. Nilai air itu. Siapa yang orang sholat isya berjamaah, maka ditulis dia seperti bangun ibadah setengah malam. Padahal habis isya malam. Ayat redaksina si jelema kering bangun malam. Komo sholat isya berjamaah begini mudah. Makanya orang lain tak memperhatikan tahdir pada isya. Makanya nggak boleh di sini saya katakan imam. Habis bayar kita subhanallah alilaan. Keburu adem bersyukur. Kayak subhanallah tadi itu. Kata orang kawan tiba. Paham ya? Aku tak saya mati sekali sholat. Ente sendiri yang saya nggak bisa. Ibu-ibu, ibu-ibu, kepandangan pada asal. Dan orang beli. Kondangan habis membeli. Terus orang bisa. Ya, bener. Lain karobah, malu itu. Kau lihat tadi nama cakap parah mas. Bukan. Tadi jelek. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Doa. Kasih berkat. Ibu-ibu keluar di imam. Menguruskan diri. Kalian dikit banget. Cuma 7 kali ke ujung parah mas. Aina bilang tak beres. Seimbang atur yang berkata. Cek mak waladi mamina waladi. Ada yang ulama didinya. Apa dulu? Berimbang kali bang 3 kali parah mas dulu doa. Kata ulama, ayo kurang timbang dan ibu seorang berarti loh. Ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Timbang dunia seisinya lebih tidak melewati berat dan timbangan takdir. Kasih emak, ijimu dia. Cek ulama, saat tahar pisang keluar tetap pisang. Nah ini ya, ini hingga gitu. Seberkat yang dibawa cek ulama. Seimbang dengan pahala baca la ilaha. Kau membaca pahala macam la ilaha 70 kali yasin kabarok tahir berkata masa gitu kan seimbang enak. Nah, itu makna dan menang aja. Enggak baca tahir ya berkat dibawa pulang sodako sampai kalau mau itu aja nih. Kurang bayangan setiap hari macam la ilaha illallah bahkan di ujung harapan al-maqurah ya jenul alim orang masih 6 tahun di situ ya
namun tahlil almarhum itu 1000. Bapak maaf ya, ini poin, maklum baik. Berapa datang ke tempat yang meninggal? Tadi udah. Berapa ngobrol di Tegal Gede ngabari ngerokok? Di situ mana? Megang kaca, kedelai. Sakata kubu. Maka orang 200 sepi, dia mau ngobrol sampai kadang. Ada perokan itu, perokan itu. Di sana kan? Kalau ini tuh isi kosong. Inilah ini tuh. Dia. Tapi giliran berkat mah bagian agen ketungker. Mungkin ujung harapan. ini peradaban manusia di zaman akhir zaman. Terakhir. Nomor ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya sudah bilang saya di alat masuk. Lamnya di sini lam tangkip. Sungguh bakal terjadi kata Nabi pada suatu zaman, di suatu era, suatu masa, zaman peradaban manusia bakal terjadi dan kita menyaksikan apa yang terjadi yang menimpa umat manusia. Tasluku sunnati, di mana ajaran-ajaranku, sunnahku, ajaran Nabi di kalangan kaum muslimin tasluku sabu ala badan, seperti rusaknya baju, sobeknya baju di badan. Orang udah nggak suka, kurang resep sama ajaran agama. Dek kemana wak? Dek nanti, dek kemana? Dek kemana wak? Dek kemana? Ini pun satu ayu. Dek kemana? Dek kemana? Satu ayu. Ayo bapak ngomong. Tapi dek kemana wak? Dek nanti, dari sana. Dari sana. Kurang kecil, kenapa nggak tempat? Kita mau kemana? Udah jalan-jalan, goblok sih, ayo kemana ini? Emosi juga gitu. Tampak dia di kemana? Gila kenaik nonton bola. Ini tengah-tengah kurang lima. Jadi kadang-kadang sunnah Nabi udah gak suka. Makanya lihat sekarang orang yang hajat. Dulu makan ada kertas undangannya. Kayak nama jarang. Pakai WA karena pakai. Dengan rahmat Allah kami akan melaksanakan pernikahan kami, undangan-undangan, hiburan, serta penyembuhan. Amin. Boleh lah. Jangan atau pasti begitu. Terus seperti lah, udah kayaknya mengerikan. Tadi hiburan dan apa namanya. Maka kemarin aku suruh bapak punten. No, desa Pasir Bungku. Haji Naswa. Malam Sabtu, malam Jumat itu pengajian. Panggung pinur. Pengajian pulang begitu. Malam Jumat. Malam Sabtu akustik. Malam Sabtu. Malam Minggu tak boleh. 80 juta. Tuh. Di desa dia mau apa? Jadi ngaji dulu. Pak Guru Aiman ngaji tukang. Pertama bel. Kedua boleh kalau ngaji nyebokan berat. Surah Nasr. New Door Prize itu menyambut 17 sekurang budaya pengajian macam Allah hadiah jempol promotor berjuang begitu dan ya kemenang pakai jilbab anjing ada. Nah ajaran Nabi semakin kemari
kemarin digambarkan dengan bahasa halus. Tasluku sabu al-abdan, seperti robeknya, lapuknya pakaian ibadah. Rombeng tersep ngaji dulu. Mana sih ngaji ke dalam dalam susu Watahul bid'ah, timbul gerakan-gerakan bid'ah. Ya ayatnya ya benar. Di tengah beda belah mana ke ayat jelma pakai kacamata hitam. Dia sama orang bersebar pepa. Tiga pakai jubah, ngomongnya seperti. Belah, kadang masa lupa rupiah. Cepat aja, sholat subuh mah mau dipaksakan. Bagi yang tidur boleh tidak sholat, Allah juga mengerti. Loba lagi itu, pasti ada. Eta mengaku Nabi Cirebon, Yasun, ya, sabar. Kimin. Tugimin, dengaran tugimin, kurang resep aja. Lamun ngaku Nabi sholawat naliu. Allahumma sholli ala tugimin. Ada putar dua jari kurang batas. Ngomong ala ujar. Ala Muhammad. Ya, lupa pengikut lalu. Hati-hati Pak, maka anak-anak kita tanamkan agama. Kita bapak-bapaknya selalu kaya. Ya baik, bisa. Dikasih 74, kurang 70, tidak 70. Mulailah. Namun orang itu, namun anak orang itu orang jadi orang agama, habis. Maka jangan anaknya pasang ganteng lah. Bedak juga praktek kabeh, lima orang buah hadiah deh. Insyaallah ya, mudah-mudahan. Mamanin kabar sunnah kata Nabi. Siapa orang yang cenderung mengikuti ajaranku di akhir zaman. Satu ketika orang yang masih fanatik mengikuti ajaranku, ajaran Nabi. Benar sholat benar. Sholat gharibah dianggap asing aneh. Pak, Bapak berani nggak pakai baju ke pasar begini? Aing kan pernah pakai senjat. Kalau cara namanya, iya. Jadi yang gimana dia? Dari itu. Di jeruk 5 asuh. Metali ini dulu. Masuk asuh. Udah segen, pakai peci aja cuma ngaji. Coba deh. Ayo, coba kayak ancam pakai baju dia bisa. Mau dicari mah, belajar dia. Udah ngeri orang. Ajaran Nabi udah gak asik. Kata Nabi, siapa orang yang mengikuti ajaranku, dia masih fanatik, dia ibadahnya begitu. Seorang gharibah itu orang dikucilkan di lingkungan masyarakat, dianggap aneh. Dia kemana sih? Hadir mau dipakai, boleh dia cacau aja. Pertama 10 bakal boleh. Digaji buta ganti dia kebaliknya. Gitu-gitu oke Pak. Mulai perubahan. Sudah tangge pemain lama semua. Tapi lamun kengayakan di gereja, kan masjid Muhammadiyah tak, Temauli, pasti ya. Nah, Bapak, wa man ittaba'a bid'atan nasi, siapa orang yang mengikuti ajaran-ajaran baru yang tidak jelas sumbernya, wajada khamsina sahiban, dapat pengikut yang banyak. Pak, Bapak pernah dengar nggak Al-Baghdadi? Dan orang dulu lain. Kita pemajikan ada 8 dipajang Pak, pas mereka guna ke kamar. Tuh, tengklok diusir kemarin di situ.
Si kedokan. kedokan. Bukan orang lain gibah. Boleh kita menjelaskan yang dulu agar dia jangan pecah. Mereka isu. Resep. Makanya mobil dan kertek semua isu. Dan orang senang mengikuti bid'ah-bid'ah. Sesuatu yang gak jelas semua. Maka orang yang macam wajadah khamsina sahiban, mereka mendapat kebaikan 50 orang. Awasal lebih. Ayo bapak-bapak. Dia baju jam ngaji di itunya. Pernah gak ayah nanya dia? Ngaji dia ke mana ngaji? Di luar tu pagi tu buat. Allah. Nah, benar. Jadi kalau dia ke mana orang? Dia ke pertama. Minum adu. Polisi pun ada buat dengeng. Jadi kita ngomong tidak emosi tapi makna. Mudah-mudahan dia mengerti dan tetap dalam keimanan tetap Allah Akbar. Kembali dengan 8. Sampai sini mudah-mudahan kurang masyarakat pada kembali dengan pada kita yakin apa saja kita mudah bermakbul. Pengajian yang lebih banyak lebih dari 40 orang doa kita dijabah. Saya minta jauh-jauh Kabupaten Bekasi bakal menjadi pilkada, betul. Saya nggak kesana ke sini. Mudah-mudahan yang jadi yang membangun, yang memanfaatkan, bermanfaat buat warga Kabupaten Bekasi. Tahap, jadi. Tapi jelas saya nyolok namanya menang. Mudah-mudahan sedikit orang yang tidak ada yang ribut. Kali itu dulu, kali dia dulu, kali itu, nah, saya cakap kali dia cakap. Tapi kompetisi iblis, jangan ada ribut. Ini selatan berhana, utara Majempeng. Mudah-mudahan ya, pilkada akan datang mati yang menjadi Kabupaten Bekasi adalah orang yang membela, mengharumkan, mengangkat derajat warga masyarakat Bekasi. Terus ala-alaiya barakatuhu Al-Qur'an surah Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna ilahil karim antal karim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin salatan tamla wa zidnallahi nura wa takunu lana wa liwalidayna wa li auladina wa li azwajina wal hafizin wal hafirah zaman amati mudzakarah wa taqim syadidan masjid nuril huda warajan wa farahan wa afiyatan wa salaman wa rizqan wa syukra wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Allahumma salli wal muslimin. Allahumma salli wal muslimin. Allahumma salli wal muslimin. Apa itu nyawa dia? Rahmatika wa fadlika wa jika al-rahman rahim. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Aqimis shalah wa la zikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi